Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang komponen daripada bangunan rumah, ya seperti pintu, jendela, tangga, atap, dan sebagainya. Secara bertahap, hari ini kita akan bahas tentang pintu dan jendela dulu. Oke, kita langsung saja bangun sebuah rumah dengan ukuran 6 meter kali 6 meter. Tulis saja 6,6 ya, gunakan rectangle tool. Kemudian kita butuh offset untuk membuat ketebalan dinding 15 cm 0,15. Kemudian kita naikkan ke atas, naikkan sekitar 3 meter ya, 3 meter. Ingat ketebalan dindingnya 15 cm, berarti nanti akan saya bangun pintu di sebelah sini dan jendela misalnya seperti itu. Berarti saya gunakan ini apa, tape measure tool. Dari sini saya kasih garis bantu sekitar 20 cm, 0,2, 20 ya. Kenapa 20? Supaya nanti waktu saya bolongnya dia nggak nabrak dinding. Dindingnya kan 15 cm ya, jadi kita lebihkan sedikit. Mungkin pintunya sekitar 90 cm, 0,9. Tingginya 2 meter lah ya. Oke, kita buat menggunakan rectangle tool. Oke, ini saya hapus saja. Oops, sorry ya. Kemudian ini kita seleksi seluruhnya. Pada bagian pintu kita copy satu ya, dengan menggunakan move tool, kontrol sekali ya, kontrol sekali, lepaskan, geser mouse-nya, maka dia akan tercopy. Kemudian yang ini kita gunakan push pull, lalu kita bolongi ya, bolong. Oke, kemudian kita akan bikin kusen dulu ya. Lebih baik ini saya jadikan komponen ya, jadikan komponen. Kenapa jadikan komponen, nanti akan saya jelaskan lagi. Ini saya pilih aja dulu komponen, kasih kusen, kasih nama ya, kusen pintu, lalu di create. Yes ya. Masuk ke mode edit dengan double klik. Kita tebalkan pintunya sekitar berarti 15. Kusen itu kan sesuai lebarnya dinding tadi 15 ya. 15 cm, 0,15. Oke. Kemudian kita bikin kusennya sekitar 4 cm, misalnya gunakan offset, lalu sini sekitar 0,4, sorry, 0,0444 cm soalnya ya. Ini kemudian saya garis ke bawah, gunakan line tool. Yang ini saya delete ya. Kemudian kita dorong ke belakang hingga bolong. Oke, kusennya sudah jadi. Kemudian kita bikin pintu sekarang. Kita gunakan rectangle tool, kita garis saja gini. Nah seperti itu. Kemudian kita pindah ya, dia nggak mungkin lengket karena dia tadi sudah jadikan komponen, dia beda grup ya. Ini dihapus saja. Yang ini kita jadikan komponen juga. Klik kanan, make komponen, kasih nama daun pintu, lalu create. Oke, daun pintu. Kemudian daun pintunya kita masuk ke mode edit, klik double klik ya. Kita tebalin daun pintu, bikinlah sekitar 4 cm misalnya, 0,04 ya. Karena dia sudah jadi komponen, sekarang kita masukin sana. Biasanya pintu rata dalam ya, nih geser sini. Nah rata dalam, beda kalau jendela ya, kalau jendela rata luar sini. Ini sudah jadi satu. Ini kita seleksi, kemudian gunakan move tool, tinggal geser aja ke sini. Nah maka selesailah pintunya. Kalau mau dibuat pintu terbuka ya, ini
kita gunakan ini pada style ya. Style ini kan ada X-ray ya, kita klik aja X-ray. Nah, nanti pintunya kan kelihatan. Pintunya berarti bagian ini kita gunakan saja rotate ya. Berarti rotate terhadap sumbu biru ini harusnya. Pakai panah atas ya. Yang sisi dalam sini klik, buka gitu ya. Buka. Ya, segitu aja. Ininya kita matiin lagi. Nah, pintu sudah terbuka. Oke. Nah, seperti itu. Nah, andai kata di bagian ternyata ini pintu depan, di bagian belakang ada pintu lagi. Nah, daripada buat lagi, lebih baik kita tinggal copy saja ya. Kita copy tapi kita bolongi dulu di bagian ini. Misalnya taruhlah ya di sini, pintu ke dapurnya di sebelah sini. Misalnya dari sini sekitar tadi ya 0,20 ya. Ini sekitar 90, 0,9. Tingginya tingginya 2 meter tadi ya. Kita bolongin ya, gunakan rectangle tool, kemudian kita gambar, gunakan move tool, push pull, kita bolongi. Kalau mau bolongi sampai ada tulisan on face itu biasanya bolong. Atau cara yang lain kan dulu pernah saya ajarin, dorong, ambil garis yang di dalam sini ya, lihat pointernya. Nah, seperti itu. Maka dia bolong ya. Oke, ini saya hapus saja. Nah, sekarang tinggal copy saja ya. Karena ini sudah seleksi, yang ini kita seleksi juga. Sorry, ini kusennya nggak mau. Ya, seleksi ya. Tinggal geser ya. Gunakan move tool, kontrol, geser ke sini terhadap sumbu Y, sumbu hijau, lalu ambil yang pojok sini, geser, ambil yang sini, geser sini, temukan. Nah, gitu ya. Maka dia terseleksi. Kalau pintunya mau dibuka ke dalam ya berarti kita harus flip. Ini masih terseleksi semuanya, kamu klik kanan saja lalu kamu flip terhadap sumbu. Berarti kalau kita coba aja sumbu red misalnya, klik kanan, flip along terhadap sumbu green. Nah, seperti itu ya, sudah pindah ke dalam. Tapi kita geser lagi, ambil ujung sini, tempelin ke ujung sini sehingga tidak repot ya. Nah, sehingga selesai pintunya ya, 2. Nanti kalau lubangnya lagi, copy lagi. Nah, sekarang kenapa tadi kusen dan pintu dijadikan komponen, ini alasannya. Misalnya saya mau kasih warna kusennya, saya double klik ya, saya seleksi semuanya. Ini sudah masuk ke mode editnya, double klik kusen, saya seleksi seluruhnya, Ctrl A saja. Kita gunakan material, misalnya materialnya warna apa, misalnya warna sembarang ya, merah misalnya. Ini ketika kita seleksi, kita waktu dalam keadaan seleksi seluruhnya, lalu kita kasih warna ya, yang ini ikut karena dia satu komponen. Beda kalau grup ya, kalau ini di grup kamu copy ke sana, yang ini kamu rubah warnanya, sana nggak ikut. Kamu rubah ukurannya di sini, sana nggak ikut gitu ya. Itu bedanya grup sama komponen. Sekarang pintu masuk ke mode editnya ya, double klik, seleksi seluruhnya, Ctrl A gitu aja. Misalnya dikasih yang warna ini misalnya, sana ikut ya. Nah, itu alasannya menggunakan komponen. Bedanya komponen dengan grup ya. Sekarang misalnya kita mau bikin jendela misalnya, oke lah, ini kita kasih tab measure tool lagi, sekitar 2 meter tadi ya, 2 enter, 2 meter. Setelah pintu misalnya, mau dibikin berapa, mau dibikin setelah ini ya sekitar
20 cm ya, 0,20. Jendelanya mau dibikin 2 meter misalnya, 2 enter. Tinggi dari bawah bikin aja misalnya 40, 0,4. Oke, sama kayak tadi. Ya. Jangan lupa setelah diseleksi Anda pindahin dulu ya, sini ya, di copy ya, di duplikat. Yang ini kita bolongi, geser ke dalam sampai ada tulisan on face, dia akan berlubang. Kemudian di sini kita akan bikin kusennya, double klik saja untuk diseleksi semuanya. Jangan lupa dibuat komponen kusen jendela, lalu kita create ya, kusen jendela. Kemudian saya akan kasih dia oke lah, ketebalannya sama seperti dinding ya tadi ya. Double klik, masuk ke mode edit, kemudian tebalkan sekitar 15 cm, 0,15. Oke, kemudian kita gunakan offset. Kusennya sama tadi 4 cm ya tebalnya, sama seperti pintu, kusen pintu 0,04 cm, ulangi ya, 0,04. Jendela akan kita bagi menjadi 2. Yang ini cari midpointnya. Oke, jadi di sini gunakan ini karena 4 cm, berarti ini 2 meter 2 cm ke kanan ya, 0,02. yang sini 0,02. Oke, yang tengah kita hapus. Kemudian gunakan pensil tool, line tool ya, mantap. Oke, selesai. Yang ini kita dorong sampai ketemu on face. Kalau nggak ketemu susah ya, ini aja dibawa ke sini. Nah, seperti itu ya. Selesai untuk kusennya. Sekarang kita tinggal bikin daun jendelanya. Daun jendela kita keluar dari mode edit. Ini kita buang dulu garis bantunya ya, biar saya nggak suka terlalu banyak garis. Nggak mau dihapus. Kenapa itu nggak mau dihapus? Udah, biarin dulu ya. Kita bikin daun jendela karena ukurannya sama, bikin satu saja di luar, lalu kita gunakan ini aja ya, double klik, pindahin ke sana, jadikan komponen, klik kanan, make komponen, daun jendela, bikinlah tebalnya, masuk double klik ya, masuk ke mode edit, sama kayak pintu tadi 0,4 ya, 0,04 4 cm maksudnya tebalnya. Kemudian kita kasih offset untuk jendelanya, misalnya sini sekitar 0, bikinlah 0,10 cm ya, 0,1 misalnya jendelanya sederhana seperti ini, isinya kaca ya, sini kaca, ini berarti kamu bolongi dulu ke sana ya. On face, bolong. Oke, kenapa dibolongi? Supaya kita meluarkan di belakang, supaya terbentuk juga motifnya yang seperti ini ya. Kemudian oke, kalau Anda nggak mau keluar dari sini nggak apa-apa, jadikan satu. Ini tinggal dikasih pensil, masih di mode edit, kasih pensil atau line tool, kasih gini aja. Nah, ketutup lagi, delete pakai eraser, dorong karena tadi lebarnya kedalamannya 4 cm, ini kita dorong ke dalam, kacanya di tengah berarti 2 cm ya, 0,02. Oke,
ya. Jadi dia seperti ini, kacanya berada tepat di tengah, sekitar 2 cm dari ketebalannya jendela. Masih kita kasih aja gelas ya, gelas yang ini misalnya biar transparan. Oke, manis. Oke, klik di luar supaya ini, lalu kita move tool, seleksi, geser saja rata depan ya. Kalau jendela rata depan dari kusen, geser, kemudian yang ini kita kontrol geser. Oke, kalau mau dibuka satu yang sebelah sini ya boleh, ini aja gunakan ini tadi ya. Berarti Anda gunakan X-ray ya, supaya transparan, lalu gunakan rotate, berarti yang di sini klik terhadap sumbu Y, klik lambat sumbu X harusnya ya, pakai panah kanan, nah gitu, klik, buka sedikit ya, matikan X-ray nya. Oke, terbuka sudah ya, seleksi seluruhnya, kemudian gunakan move tool, masukin aja ke sini. Malah kusennya ketinggalan. Mana kusen ini? Ya, gunakan move tool. Oke, selesai ya. Seperti itu caranya. Mau kasih variasi di sini, dikasih kanopi ya boleh. Ini kita delete dulu aja. Oh iya, ini nggak bisa dihapus karena dia ada di mode editnya ya. Ini double klik aja. Nah, kusen ya, kusen, klik. Nah gitu ya. Misalnya supaya sama warnanya ya, ini tinggal diambil pen bucket tool, tekan ALT. Jadi untuk ngambil sampel warnanya tekan ALT, lalu klikkan di sini, lalu klik lagi di sini. Ambil warna ini, ALT tekan, klik di pintunya, lalu sini. Oke ya, selesai. Mau dikasih variasi di sini, dikasih kanopi ya boleh, kasih kanopi ya. Misalnya ini di sini misalnya boleh ya, boleh misalnya saya bikin saja di sini seperti ini, gitu ya. Lebih baik saya geser aja terhadap sumbu X, kontrol tekan. Nah ya, ini saya delete aja ya. Oke, ini saya jadikan grup. Jadi double klik, seleksi seluruhnya, itu kita make group, boleh komponen boleh grup. Masuk ke editnya, double klik, kalau misalnya kanopinya segini. Oke, kita bikin awning ya, awning, model awning misalnya. Oke, taruh di sini, taruh di situ. Ini kurang tuh nah, seperti itu misalnya. Dorong saja pakai push pull, habiskan sana, kemudian kita bikin model awning. Ini kita seleksi ya, kita seleksi dari sini ya, seleksi, kemudian kita move tool, klik kontrol tekan untuk tercopy, kita copy ke sini ya, ke pojok ya. Setelah itu di /8 kurang, berarti /10 kurang banyak juga, /15. Nah masih kurang juga,
18. Oke, slash 18 cukup ya. Oke, ini kita buang saja. Klik del, lalu kita bikin dari depan 2 point arc, klik terhadap sebuah aksis biru. Seperti itu. Kita double klik di sini, kita move tool, kopikan ke sini ya. Dengan move tool dikopikan ke sana, kontrol tekan supaya tercopy. Berapa kali tadi ya? 18x atau 18 asterik boleh, 18x boleh. Oh, kebanyakan. 17x. Oke, selesai ya. Nggak kasih warna dah ya. Colornya biasanya merah putih. Kita warnai. Oke, selesai. Wah, ini kelewat. Ya, selesai. Gunakan move tool, seleksi move tool, ambil bawah sini. Misalnya ya, seperti itu. Nah, itu tadi ya teknik menggunakan Make komponen, lalu kita belajar duplikat, lalu kita belajar bikin jendela, pintu, membuka jendela dengan rotate. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa dimengerti. Kalau tidak dimengerti, coba diulang lagi videonya, dipelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.